setengahnya punya Telkomsel, setengah lagi punya Indosat kalau nggak salah. Jadi akibatnya kalau kebelah dua-duanya nggak bisa pakai kan? Karena dua-duanya nggak bisa pakai, kita pakai aja. Jadi kita beruntung punya regulator yang tengarti, enak. Ini gua rekam, gua masukin ke YouTube nih, jangan gua ntar ya. Itu baru channel yang analog bro. Sekarang kan channeling udah digital lebih parah lagi, jangan khawatir. Jadi doa gua sederhana, semoga Kemkom Info tengarti ya. Jadi udah happy hidupnya ya. Oke, balik lagi. Oh sorry, boleh, itu ada cek registrasi sama bisa nambahin subscriber secara manual. Nah ini kalau mau pengen lihat handphone mana aja yang terdaftar, SIM card mana aja yang terdaftar, caranya masuk Open BTS CLI, tulis TMSIS. Nanti keluar IMSI-nya berapa, IMEI-nya berapa. Sampai IMEI keren juga ya. Ya maaf ya, IMEI Anda ketahuan, sebetulnya di Open BTS juga bisa tahu koordinatnya di mana. Ada geolognya, ada HLR-nya. HLR ya. Ya ada, jangan khawatir ya, BTS beneran ini mah. Jadi ada informasi, kalau kita punya BTS banyak, ketahuan si handphone ini ada di dekat BTS yang mana, ketahuan sih sebenarnya. Kenapa harus pakai email? Email itu kayak MAC address. Iya. Kalau nggak lu bingung ini handphone yang mana. Punya siapa? Iya kan? Iya, bini aja ada namanya. Masa handphone nggak ada? Sekelacak semua ya. Iya. Jadi makanya jangan khawatir, Ono nggak suka pakai handphone karena dilacak. Iya. Maksudnya masa regulasi sampai segini? Apa? Bisa lihat. Tidak. Kalau nggak pakai email benar-benar nggak bisa tuh bro. Nggak bisa lah. Identifikasinya Bingung dia mau nyambung kemana kalau nelpon. Nggak bisa, harus ada email. kira cuma SN doang. Lu mikir cuma ISDN-nya plus 62 berapa ya? Kagak, kecatat semua, IMSI kena, email kena, nomor telepon ada, lokasi ada, semua ada dah. Mampus lu. Makanya kalau lu udah ngerti cara kerja BTS, bikin BTS sendiri, lu nggak akan mau pakai handphone. Gua nggak mau pakai handphone, males. Sementara orang lain maksa gue suruh, oh no, WhatsApp-nya apa? Oh enggak. Nah ini bisa dirubah datanya, ke bawahin itu ada pakai SQLite, jadi database-nya pakai SQLite ya, bisa klik. Nah ini bisa kita rubah, ini pakai database SQLite, ini cara ngerubahnya nih. Jadi database-nya, misalnya kita pengen IMSI ini nomor teleponnya berapa, bisa kita rubah sih di bawah tuh. Bawah terus. Nah ini udah kebawahin. Nah ini kita bisa mapping antara IMSI sama nomor telepon. Gitu ya. Bisa dirubah, bisa di-delete karena ini database SQLite biasa. Ini cara-caranya ya. Kita juga bisa batch. Jadi bisa banyak nomor telepon sekaligus dimasukin semua jebret. Bisa. Ini caranya. Nah ini ntar aja lah buat mainan ya, buat baca-baca. Jadi intinya si nomor telepon itu bisa kita masukin. Nah ini cara insert tuh tadi, ya udah lewat lah. Jadi ada cara insertnya. Nah ini cara insert data ke dalam database. Jadi IMSI itu ada tulisan IMSI 5, 10, 11 berapa, nomor teleponnya 2222 gitu. Nomor teleponnya suka-suka lu juga. Nah kemarin kejadiannya gini. Ada teman-teman tuh ya yang bikin buat biasa intelijen lah. Nanya ke gue gini nanyanya, bisa nggak kita dapetin nomor teleponnya orang? Kita punya IMSI-nya dia, pengen tahu nomor teleponnya berapa? Dia bilang gitu. Nah, bisa. Lu hanya bisa data itu adanya di tabel di sentral punyanya operator. Jadi dalam sentral operator kan ada IMSI ini nomor teleponnya berapa? Adanya di sentral, bukan di BTS. Lu nggak bisa dapet. Lu harus bisa akses ke database sentral. Betul. Kebetulan. Nah, saya juga keluar itu dan itu di hash. Nah, bisa dikeluarin. Iya. Jadi orang kalau belum pernah bikin nggak tahu. Karena gue bikin gue tahu. Ono bikin. Gitu. Beres ya?
Berarti kalau saya pengen nomor cantik, Oh, enggak. saya bisa dong. Bisa. Lu nomor cantik lu berapa? Gue pengen tahu aja nomor cantik lu berapa. 0811 sekian 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 misalnya. Kurang cantik. Satu. Nomor cantik gua Ya, 1. bisa. Suka-suka gua yang bikin. Kan suka-suka gua. Mau 1 digit 1 ya suka-suka gua. Masalah lu apa? Iya, karena dia tanam di database. Iya, gua tanam aja 1. MC gua ini nomor teleponnya 1. Suka-suka gua. Kalau mau ngedial ono 1 ting. Kering. Kalah cantik kan? Kalau udah pernah bikin, imajinasi lu lebih dahsyat. Karena gua bikin, jadi imajinasinya parah banget. Nomor telepon berapa? 1. Lu stres semua langsung. Nomor telepon 1, geblek. Suka-suka gua. Kalau mau geblek 0. 0 kan operator yang nggak rame ya. 1. Presiden kalah. Nih beres ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman. Jadi ini targetnya kalau bisa pagi-pagi berdua nih. Pokoknya nganggur-nganggur pagi. Cobain bikin apa sih? Ubuntu-nya diinstal. Terus bikin yang ininya. Kalau mau gelo, kalau mau geblek ya. Si Pak Asep handphonenya apa? Handphonenya pakai operatornya apa? Telkomsel. Ya, misalkan lah. Misalnya Telkomsel. Sebut aja. Kita jadi Telkomsel aja. Wih. Jadi handphone di sini pada ketipu. Kenapa nggak bisa nelpon? Padahal masuk seluler Telkomsel kita. Jadi kita pakai aja MCC, MNC-nya 510, 10 kan Telkomsel. Ya udah ketipu. Tanam aja bener. Tanam sih. Karena ini sinyalnya pasti lebih kuat meskipun Iya. cuma 10 miliwatt. Jadi handphone, cara berpikirnya tuh gini, handphone akan berusaha connect ke sinyal yang paling gede dong, supaya reliable dong. Kalau pada pakai Telkomsel, kita jadi Telkomsel, handphone itu pada ketipu semua masuk Iya, ke masuk kita. kita semua. Padahal kagak disambungin kemana-mana kan, nelpon kagak bisa, nggak bisa dihubungin juga. Wah, panik satu lantai. Memang bajingan mah gitu otaknya, jahat. Beres ya, dah back. Berarti bro, cara kerja SMS blaster Ya ini. jahat. Saya Makanya, pas mau masuk ke Ancol, teng, tiba-tiba pring. iyalah. Kok Ancol bisa tahu nomor saya? Ternyata pakai ini. Iya emang. Lu kalau Biar masuk, bikin transmit sinyal yang kuat, bagus, tarik MC Ini kita. KFC kayak gitu-gitu. iya, ini dari sini dari Open BTS kita bisa kirim SMS. Iya. Ini bisa kirim SMS Bisa ke handphone kita. Jadi bukan dari handphone SMS-nya, dari BTS bisa, dari sentral bisa kirim SMS langsung ke handphone. Tinggal kita coding aja. Bisa telepon juga. Halo, kami dari operator, Anda mendapatkan Iya. hadiah Iya, seperti tadi itu. bisa. Makanya gue males pakai HP. Udah tahu kelakuannya soalnya. Orang gue bisa bikin, gue males langsung. Ngapain gue pakai HP? Mendingan gue pakai email. Semua orang pada mau pakai email kan. Udah pakai email, udah gitu kecatat semua kalau di email kan. Siapa ngubungin gue, nggak bisa berkutik sono langsung. Makanya orang-orang kalau aduh parah lah ngubunginnya. Oke. Baru kemarin saya ngomong Hah? Apa kata? sama Pak Jimmy. Gimana? Oh, lu nggak pernah pakai handphone ya? Oh iya. Iya nggak pernah sih ini juga. Ada HP, gue punya HP, enak aja nih maksudnya HP. main-mainin handphone. HP gue buat ngerekam video. Buat kamera aja. Ini beres ya? Sip ya? Dah, back lagi. Nah, sekarang kita back lagi, kita masuk ke lagi yang, nah itu di situ ada di bawah tuh ada yang Open BTS 50 untuk N210 tuh. Atas. Nah, stop, turun lagi satu. Ya. Nah, N210 tuh yang itu makhluknya kan. Nah, ini gua nyoba waktu itu. Waktu itu sempat jalan sih. Oke. Jadi silakan dicoba lagi, tapi ngomongnya ke N210 yang itu berarti. Tapi supaya Anda tidak terlalu kecewa, coba dulu yang SDR 1 sampai berhasil. Kalau udah ini berhasil, kita bisa punya 2 BTS sebenarnya. Oke. Satu yang SDR 1, satu N210 punya 2 BTS. Berarti harus ada 2 port LAN. Enggak, 2 komputer aja. Oh, dari sini bisa. Oke, kebawahin. Ini cara nginstallnya segala macam. Harusnya nggak beda jauh sih. Ini sama kan, udah sama tuh kan. Nah, cuman di sini build N210. Ya. Ya betul. Udah, bawahin aja. Nah, ini SQLite-nya tuh database-nya dimainin sama gua tuh. Konfigurasi dasar. Oke.
Gitu. Tapi bisa ngikutin yang satu lagi, cuman dirubah dari SDS 1 jadi N210 udah. Cuman gitu aja. Yang bagian sini ya. Yang pas build. Nah, itu aja diganti. Yang tadi kan S2S1. Kalau buat dua build bisa nggak Prof? Hah? Buat dua Nggak bisa. double N210 sama SDR 1. Belum nyoba. Lu aja cobain. Lu mah nanya yang gue belum pernah nyoba, ya gue jawabnya enteng, lu aja nyobain. Siap. Nanti si aplikasinya yang bingung. Kita mau kirim kemana nih? Ya, Ke intinya NDR lu bikin atau satu yang berhasil dulu biar happy kan. Kalau mau bikin yang ngaco-ngaco, lu bikin kedua aja. Cuman caranya gini, kalau mau main ngaco ya, mendingan bikin beberapa partisi. Ini partisi yang buat SDR1, ini partisi apa. Jadi nggak sakit hati gitu. Kalau gagal, kita masih ada yang hidup gitu. pakai VM aja. VM1, LAN 1, VM2. Masalahnya kalau VM gue nggak tahu USB-nya. Bisa Prof. apa ya, Bro? USB-nya Oh, ngomong nggak? bisa. Bisa. Ya sekarang bisa direct attach. Oh gitu. Ya Iya, pokoknya maksudnya- asal yang masalah ini yang N210 bukan USB, Serial. Ethernet. Ethernet pun sama di VM bisa di address. Gini deh. Lu bikin dulu yang bukan VM ya. Nah. Udah gitu lu baru bikin VM. Soalnya mastiin berhasil dulu supaya nggak sakit hati. Kalau nggak sakit hati lu. Gila gue udah capek-capek ngompal, tato nggak jadi kan, ngenes. Ini Kapan beres nih? ya. Kapan kita mau colok-colok nih? Ya gue pulang bagian lu ntar. Minggu depan masih ini kan? Ya minggu depan balik Nah, lagi. iya. Enggak, selama seminggu ini lu kerjain. Ini dia Iya, sama maksudnya dia. Minggu depan itu kita udah compile OS-nya, instalasi segala Iya, macamnya. enggak, seminggu ini lu cobain sampai jalan aja, kalau bisa jalan bagus kan? Ya bro. Ya tinggal Pak Asep kita tipu aja. Ini ya bahasa Iya kan. Kalau mau gombal bikin satu kantor ini pada pusing kepala jadi Telkomsel atau jadi apa, pusing satu kantor, handphonenya pada kesini semua soalnya mampus. Udah gitu kita bisa lihat yang pakai TMSIS tadi kelihatan siapa yang register kan, pasti ngamuk-ngamuk. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nomor HP dia ya. Kita cuma belum kita intinya tertarik. Iya, kalau mau jahat banget bisa gini sih sebenarnya. Ini skenario jahat banget ya. Kan dia register ke Telkomselnya sini. Ini lewat kalau dia call, kalau jago nih kita redirect callnya ke telepon beneran lewat VoIP. Tapi di sini harus ada VoIP-nya dulu. Oke, Jadi kalau misalnya telepon berapa, di sini di asterisknya, Biasanya. dikonfigurasi, oh dia 08 keluar. tapi dengan catatan kita harus tahu nomor originnya dulu. Kan yang kita Iya. tarik kan cuma MC-nya doang, Iya. bukan nomor HP. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu nomor HP pasti susah. Tapi kalau kita tahu nomor HP-nya, Nah, masalahnya kita bisa- nomornya adanya di ini. Gitu. Jadi kita bisa bikin. Tapi dia masking dia itu. akan kalau dia jago, dia akan tanda tanya. Soalnya pas connect kenapa jadi 2G? Kan ini 2G. Kan kelihatan di HP-nya. Ini kejadiannya Antasari Azhar. 2G. Bukan, dia terima SMS yang itu ternyata bukan dari Telkomsel. Di datanya Telkomsel nggak pernah ada SMS itu, tapi dia terima. Ya, dari itu. sebuah nomor. Ya, itu biasanya intelijen mainnya di situ. Gila ya. Iya. Itu pas tadi kayak gitu. Iya. Dia didakwa gara-gara itu terima SMS bla 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 yang tolong amankan. Tapi Iya. pas dicek ke Telkomsel nggak ada. Nggak ada emang. Keren. Ya itu intelijen mainnya gitu. Itu dunia underground. Makanya gue kagak mau pakai HP. Soalnya gue udah tahu kelakuannya orang-orang di sebelah sono. Males banget gue. Jadi lu akan sampai level itu, kalau udah sampai situ udah muak lah. Beres ya, sip. Nah sekarang ini kan cuma jadi BTS. Padahal kemampuan makhluk ini parah, lebih dari BTS. Nah ini Open BTS stop dulu ya, udah beres ya. Iya. Open BTS target minggu-minggu inilah kalau mau ngoprek. Ini target kedepannya. Kita kalau mau main 5G, kita ulang lagi yang 5G ya, soalnya ada yang belum ikut. Buka tab baru 5G. Ini kita ngomongin 5G ya, belum ngomongin alat ini mau diapain. Kita 5G. Kata kuncinya ada dua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ada dua makhluk di sini, jadi satu. Yang satu namanya sentral telepon, yang satu lagi radio. Cuman kalau ini alatnya jadi satu tuh, sentral sama radio ya.
Sentralnya pakai Asteris. Radionya tadi Open BTS. 5G juga sama, ada sentral, ada radio. Oke. Sentralnya namanya Open 5GS. 5G, nyambung. Sambung. Sambung. Open 5GS. Open 5G, Open 5GS. Yes. Enter. Lu klik aja. Nah, ini makhluknya. Ini EPC. Evolve paket core apa pakai gitulah. Jadi core networknya operator. Udah rilis 6 ya? Nggak tahu gua. Rilis 16. Subsist 6 kan? Switch-nya nggak tahu dia apa, pokoknya udah bikin sendiri lah pokoknya. Oke. Nah, ntar ada caranya buat nginstall di Ubuntu, ada lah, bisa dilihat-lihat. Kalau mau cari caranya 5GS Ubuntu, back. Cara nginstallnya juga gampang banget dan sudah kita kerjain ya. Kita udah ngerjain loh, Speednya? Nggak tahu kan, ini sentral, bukan radio. Sender teleponnya bukan radionya. Oh, karena salah. Itu ya harusnya yang B210 ya? Bukan, ini beda lagi, udah 5G ini. Oke. Kan kita nggak punya radionya, kan alat gua nggak bisa buat 5G. Maksud saya harusnya kita pakai yang B210 ini. Oh kan iya. B210. Kalau ada itu. Nah itu ada build on Ubuntu Debian, itu cara ini sentral ya. Ya. Ini bukan radio ya, sentral. Klik. Nah itu cara bisa dilihat di situ lah cara bikinnya. Cuman kemarin kenapa ya? Kita harus gimana ya kemarin? Harus di server, harus desktop ya. Ini buat desktop kan. Kalau kita kemarin pakai server kan kita punya masalah buat akses konfigurasi sentralnya localhost soalnya kan ya. Iya kan. Jadi kita harus pakai desktop nih. Versi Ubuntunya. Ubuntunya Ubuntu desktop ternyata. Oke. Dan ini beres ya. Oke. Kalau kita lihat bawah itu cara nginstallnya lah ada. Itu permanen, itu tunneling. Ya udah pokoknya bisa lah diinstal lah. Beres ya. Sekarang radionya sendiri. Nah, radionya yang seru. Coba Open 5GS. Nggak back aja, pakai Google lagi, nyari Google lagi aja. Open 5GS run gitu, run. RAN itu adalah Radio Access Network. Oke, enter. Nah ini yang gua lagi cari ya, coba itu. Tadi source code itu soalnya. Gue lagi pengen dia ada. Coba diklik, coba nggak apa-apa. Coba klik. Dia ada hardware yang harus kita punya apa ada soalnya. Coba lihat gua. Coba ada hardwarenya nggak? Ada hardwarenya harus apa? Nah itu yang Inode B itu saya butuh tahu hardwarenya ada di situ. Kalau nggak salah coba lihat. Inode B. Cari yang Inode B. Nggak ada hardwarenya apa ya? Terus kagak ada back. Salah, jangan run. Inode B. Open 5GS Inode B, jangan run. Nulisnya gimana, Bro? Node NODE B. Oh, kalau enggak Gnode B. Inode B itu 4G. Kalau 5G Gnode B. Lo Node NODE. Enggak E-nya enggak ada. NODE B. Nyambung. Ada B-nya lagi. Enter. Coba klik itu, ya. Nah, ini adalah hardware yang punya. Yang jadi masalah AirSpan, Nokia, Huawei itu pabrik beneran. Harganya sekitar setengah. Kira-kira. Setengah M. Ember. Ini harga rumah. Parah ini. Ini 5G. Ini yang 4G harganya sakit hati juga. Karena kita kan kere kan, nggak punya duit. Jadi kita pilih yang paling bawah. Ini paling bawah. Stop, diam. Nah, ini paling bawah banget tuh. Atas. Nah, atasnya tuh yang 4G, 5G software stack SDR. Kan kita mainnya SDR ya. Nah, kita perlu Lime SDR atau USRP atau Blade RF X40. Kayaknya yang bagus
kayaknya yang bagus Lime SDR deh. Yang bagus Lime SDR. Harganya murah juga. Oh, yang lain itu. Soalnya tulis Blade RF not stable. Hmm. Yang Lime SDR kayaknya lebih bagus. Coba cek. Yang mana bro? Tuh liatin ya, yang open air interface makanya USRP B210 kan? Yang oh iya ini. Iya. Yang itu N210, yang saya punya N210. Oke. Lime SDR, coba search di Google Lime SDR. Harganya murah loh, bener, asli. Murah maksudnya dibandingin harga yang ini ya. Lime SDR. Itu tuh ada di buka Tokopedia si geblek sih, bener anjrit. Ada di Topet. Oh, iya. 29.000. 29 juta. Oh iya. Tapi itu ada yang 10 juta tuh, di atasnya 10 juta. Tapi yang ini software, yang itu mini ya, mini kecil soalnya. Ini ada yang big, Terbatas kemampuannya yang mini. ada yang boardnya doang. Jadi harganya segitu. Oh iya. Segitu. 24. 29. Harganya sekitar segituan sih. Harganya lumayan, tapi Pak Asep mau beli. Kalau yang ini dia sanggup, bisa nganggarin lah. Kalau yang ini ya. Kalau yang apa? Yang Airspan itu yang harganya setengah itu kayaknya Pak Asep nggak bisa nganggarin ya. Kalau yang harganya setengah satu. Kalau harganya 29 ini dia bisa nganggarin. Kalau harganya cuma setengah satu susah nganggarinnya katanya. Jadi yang kayaknya Lime SDR lebih bagus sih kalau melihat ini. Tokopedia. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi Open 5GS itu kan buat sentral. Makhluk ini Open 5GS-nya juga kayaknya ada, tapi orang sering ngomongnya SRS Run softwarenya. Coba buka tab baru lagi, SRS Run. Fully compatible with SRP B210. RAN. Oh, fully compatible. Iya, RAN. RAN. Yang tadi yang ini Pro. Yang lain aja ya. Fully compatible sama B210. murahan mana? Tapi itu udah ada di toko Indonesia kan? Tokopedia. Udah enak tuh. Soalnya masuknya susah banget. Nah ini SSS Run itu buat software supaya si Lime SDR segala macam bisa jadi radio. Diklik coba. Oh ada download. Nah itu caranya itu aja tuh. apt-get install SSS Run kayak gitu. Dia ngomong sama Lime SDR segala macam. Udah. Nanti jadi BTS-nya SSS Run kira-kira kayak gitu. Cuman makhluk ini belum ada amplifiernya.